Nah, untuk tegangan lentur ini sendiri, itu sebenarnya prinsipnya adalah hasil daripada bending moment atau BMD, ya diagram yang kita peroleh dari hasil analisa struktur. Nah, sebelumnya kita akan review terlebih dahulu prinsip dan konsepnya seperti apa. Nah, di sini ya kita mengasumsikan bahwa materialnya di sini bersifat homogin, di mana yang namanya homogin itu adalah dia memiliki sifat dan kekuatan yang sama pada semua arah, ya, sifat dan kekuatan yang sama pada semua arah. Kemudian kita mengenal bahwa dia akan berdeformasi secara elastik. Artinya apa? Deformasi ini akan kembali ke posisi 0, ya akan kembali ke posisinya semula. Jadi di sini gambarnya, misalkan ini ada sebuah benda, ya benda ini awalnya ukurannya sekian, ya sekian ini panjangnya, dimensinya. Kemudian kita beri beban berupa gaya tarik, maka dia akan mengalami perubahan panjang, ya di sini akan mengalami perubahan panjang sebesar delta L. Namun saat beban P yang kita berikan ini, ya beban tarik yang kita berikan ini kita rilis, ya atau kita hilangkan, maka si material ini akan kembali ke posisinya semula kembali, ya dia akan kembali ke dimensi semula, panjangnya semula, penampangnya juga semula. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah material tersebut masih dalam kondisi yang elastis, ya. Kemudian asumsi yang ketiga adalah linier. Di sini apa linier? Maksudnya adalah hubungan antara perubahan bentuk atau perubahan deformasi tadi ya, berupa delta L-nya, ya, dan penambahan bebannya ini bersifatnya linier ya, diasumsikan seiring dengan peningkatan P, maka juga delta L-nya akan meningkat. Jadi kalau adik-adik mengamati dulu pada saat praktikum pembuatan grafik ya di praktikum desak beton ataupun tarik baja ya, kita melihat ada fase awal dulu, fase elastis, yaitu fase di mana hubungan antara delta P sama delta L ini fungsinya adalah linier ya. Delta P-nya nambah, delta L-nya juga nambah. Nambahnya ya kalau delta P-nya sedikit, nambahnya delta L-nya juga sedikit. Nah, di mana diasumsikan bahwa modulus elastisitas daerah tekan itu akan sama dengan modulus elastisitas daerah tarik ya pada saat dia dibeban ini tadi diberikan gaya di samping ini tadi ya misalkan diberikan beban P maka akan ada perubahan panjang ini sebesar delta L ya delta P-nya nambah delta L-nya juga nambah. Atau bisa jadi dalam sebuah simple beam ya kita berikan beban yang mau itu point load atau distribusi ya beban terbagi merata ya sebesar delta P ini beban. Nah, ini lendutan yang terjadi ya, lendutan yang terjadi itu fungsinya masih linier ya. Masih kecil itu. Kalau delta P-nya kecil, delta L-nya juga kecil. Nah, kemudian dalam lingkup asumsi pendekatan untuk bahasan lentur murni ini, di sini kita menggunakan asas Bernoulli, ya, di mana nanti bidang yang tegak lurus terhadap garis netral ini, sampel ini belum dibebani sama sekali, maka garis netralnya atau titik beratnya berada di tengah-tengah potongan memanjang atau juga tengah-tengah penampang ya karena misalkan asumsinya ini bentuknya adalah persegi dan bidang normalnya ini tegak lurus juga terhadap garis netral ya ini garis netralnya atau titik berat penampang nah bidang normalnya itu tegak lurus ini posisinya. Nah setelah dia mengalami pembebanan ya kita beri dia beban di sini misalkan ya kita akan beri beban maka dia akan melendut ya baloknya ini misalkan dia akan terjadi lendutan ya. Nah, namun untuk bidang normalnya ini diasumsikan masih tetap sama di mana bidang garis netralnya pun diasumsikan juga sama, tetap akan sama di bagian tengah bentang sehingga bidang normalnya pun tetap diasumsikan dia tegak lurus terhadap bidang normalnya ya. Jadi posisinya sama. Kita menggunakan prinsip dari asas Bernoulli di sini.
Nah, kemudian asumsi yang kedua itu regangan pada serat jauh ya atau Y dari garis netral berbanding lurus dengan jaraknya terhadap garis netral ya. Asumsinya itu maksudnya adalah regangan yang terjadi ya, regangan yang terjadi atau besaran yang terjadi, regangan ini adalah fungsi daripada gaya nanti dikalikan dengan lengan. Nah, fungsi regangan ini ya itu dia maksudnya berbanding lurus itu semakin meningkatnya regangan maka nilai Y-nya pun akan semakin besar ya seperti itu. Jadi kalau misalkan dia jatuhnya pas di garis netral maka Y-nya kan 0, berarti regangannya 0. Tapi kalau Y-nya terus bertambah, Y-nya terus bertambah, di sini Y-nya persamaan Y-nya terus bertambah, maka regangannya pun akan semakin membesar. Nah, distribusi regangan ini ya diasumsikan bentuknya adalah linier berupa garis lurus ya, di sini berupa garis lurus ya fungsi regangannya seperti di gambar ini. Nah, dan kita menggunakan prinsip hukum Hooke di mana hukum Hooke itu menyatakan bahwa tegangan sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan regangan ya. Tegangan sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan regangan dengan mengasumsikan bahwa E-nya adalah konstan. Maka distribusi tegangan yang terjadi pada penampang diasumsikan sebagai fungsi linier pangkatnya 1. Ya. Nah, kemudian asumsi yang ketiga, deformasi lateral arah Y atau arah Z, ya, dan deformasi geser itu diabaikan untuk menghitung tegangan lentur yang terjadi, tegangan lentur murni yang terjadi pada suatu penampang struktur. Jadi sebenarnya kan dia tadi itu kan diberi gaya tarik ya, Dek. Nah, diberi gaya tarik itu kan dia akan memanjang searah X-nya ya. Namun sebenarnya dia juga akan memendek ya akibat ada pemberian gaya tarik itu dia akan memendek. Cuman perpendekannya itu kita abaikan. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah momen tahanan atau W. Ya, di sini kita akan mengenal terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke bagaimana sih sebenarnya cara menghitung tegangan lentur. Nah, kita review sejenak apa itu momen tahanan. Momen tahanan ini sebenarnya prinsipnya statis momen, yaitu besaran penampang yang berfungsi menghambat tegangan lentur atau tegangan normal akibat adanya momen lentur. Nah, momen lentur yang dihitung pada analisa struktur itu asumsinya adalah nilai M, sedangkan momen tahanan itu adalah momen yang dikerahkan akibat adanya penampang ya, momen yang bisa ditahan oleh penampang, oleh besaran penampang ya, dia akan menghambat fungsi daripada tegangan lentur yang terjadi. Nah, makin besar nilai W, makin besar penampangnya, makin besar kekuatan yang dikerahkan oleh penampangnya, maka tegangan normal yang terjadi atau tow yang terjadi akan semakin kecil, ya prinsipnya. Ya, tow ini tegangan yang terjadi akan semakin kecil jika W-nya semakin besar. Nah, ini adalah persamaannya, ya persamaannya. Untuk menentukan besarnya nilai W, maka harus dilihat pengaruh momen pada sebuah batang. Di sini ada sebuah batang, ya. Batang ini sisi kirinya adalah sendi, sisi kanannya adalah roll. Nah, batang ini kita beri beban titik terpusat sebesar P di tengah bentang. Ya, jaraknya terhadap sendi maupun roll adalah setengah L. Dari hasil perhitungan analisa struktur, kita peroleh bahwa bending moment atau momen maksimum yang terjadi itu berada di tengah bentang. Berapa besarnya? Besarnya adalah 1/4 P kali L. Ya, ada yang masih ingat ini dari mana? Nah, kalau ini ya, momen itu adalah gaya kali lengan. Ya, gaya dikalikan dengan lengan atau jarak lengan ini atau jarak ya. Nah, terlebih dahulu kan kita mencari reaksinya. Ya, adik-adik mungkin istilahnya ini RA, yang tadi RAV, yang ini RBV ya. Biasanya familiarnya dengan notasi itu. Saya buat RBV, ini RAV. Nah,
Berapa sih besarnya RAV sama RBV? Karena jarak P ini bentuk yang pas di tengah bentang, ya, maka sigma horizontal, sigma vertikal itu sama dengan 0. Berarti apa? RAV plus apa min ini? Ya, karena asumsinya arahnya ke atas, reaksinya RAV plus sorry, ini aku keep ya. Plus L. Malah menghilang. Oke. Lanjutkan kembali. RAV plus RBV. Lah, kok hilang lagi? Harus pelan-pelan ya? Kayaknya enggak juga. RBV plus apa min P? Min P sama dengan 0. Ya. Nah, karena posisi P itu pas persis di tengah bentang, maka RAV dan RBV itu pasti nilainya adalah setengah P. Ya, setengah P. Nah, kita mau tahu momen maksimum itu berapa. Kalau momen di daerah perletakan, di daerah tumpuan, di sendi maupun di roll, pokoknya di daerah persis di tumpuannya ini, ya, atau di bagian ujung kiri maupun ujung kanan, itu momennya sama dengan 0, pasti. Karena kan nggak ada lengannya ya, lengannya kan sama dengan 0, gitu. Nah, berarti momen maksimum itu terjadi persis di bawah si P. Ya, berapa besarannya? Yaitu gayanya. Gayanya itu adalah RAV. Boleh pakai RAV, boleh pakai RBV ya. Jadi momen di titik P ya itu sama dengan RAV dikalikan lengannya. Lengannya berapa? Lengannya adalah setengah kali L ya. Ini gayanya RAV dikalikan lengannya. Lengannya itu jarak dari titik A ke titik P ya. Jadi setengah L. RAV-nya tadi itu sama dengan setengah P. Kemudian lengannya tadi setengah L. Maka kita peroleh nilai 1/4 kali P kali L. Nah, ini ya. Nah, asalnya dapat dari mana? Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya ya, akibat adanya bending beban yang diberikan berupa P tadi di tengah bentang, maka momennya ya, kalau ini notasinya plus ya, notasinya di sini bilangnya plus sebesar 1/4 PL. Nah, ini artinya apa? Artinya ya, di sini ada garis putus-putus, artinya serat paling bawah ini akan mengalami tarik ya, tarik ya. Kalau dilihat ini yang dia melendut ya, seperti turun ke bawah, yang serat bawahnya dia akan mengalami tarik, serat paling bawah tarik, serat paling atasnya dia akan mengalami tekan. Nah, kalau digambarkan di bawahnya ini ya, dia gambarkan di expose seperti itu, bahwa di sini dia memiliki L, dia memiliki LB ya, panjang bawah, panjang sisi as, pas di titik berat, pas di tadi titik berat penampangnya, kemudian LA ini panjang serat atas ya. Nah, di sini apa yang terjadi? Ya, hal yang terjadi adalah di sini kita asumsikan bahwa L itu akan sama dengan LA, akan sama dengan LB ya, lebih kurang seperti itu. Nah, adik-adik juga perlu mengingat ya bahwa jika lendutan yang terjadi, ya, lendutan yang terjadi, ini kan dia melendut nih baloknya, ya, garis yang putus-putus ini dia akan melendut, ya, bentuk lendutannya ini seperti orang yang tersenyum, maka nilai notasi daripada bending momennya, ya, di sini BMD-nya itu bernilai positif, seperti ini. Happy beam is plus, ya, di sini dinyatakan seperti itu. Nah, jika bentuk lendutannya nanti akan
terbentuk seperti orang yang cemberut, maka yang terjadi adalah negatif atau set beam. Berarti serat tariknya justru berada di sisi atas dan serat tekannya akan ada di sisi serat yang bawah, ya. Jadi prinsip yang di sebelah kiri ini hanya berlaku jika happy beam atau momennya adalah momen yang bentuk lendutannya positif. Kalau yang set beam itu beda lagi karakternya, dia terbalik. Yang serat tariknya di sisi atas, ya, LA-nya tertarik, LB-nya nanti dia akan tertekan. Nah, LA ini karena dia tertekan, akan ada posisi jika dia sudah melewati batas P tertentu dan lendutan tertentu, dia akan mengalami perpendekan karena sisi atas ini mengalami tekan, ya, akibat adanya momen positif. Ya, akibat adanya momen positif ini dia akan memendek, maka dia karena dia tertekan. Nah, sedangkan yang di sisi bawah ada kondisi di mana LB ini akan lebih dari L. Ya, serat tarik sisi terluarnya akan lebih besar daripada panjang di serat garis netral. Ya, maka dia akan memanjang L-nya. Nah, jika dihubungkan dengan gaya normal yang bekerja pada batang, maka batang akan memendek jika menerima gaya tekan. Ya, batang akan memendek jika dia menerima gaya tekan. Sisi atas itu akan mengkerut, ya, memendek. Ya, dia akan mengalami tekan. Nah, sedangkan untuk yang sisi yang tarik, ya, karena dia tertarik, maka serat bawah ini akan mengalami perpanjangan. Ya, akan memanjang kalau serat tariknya. Nah, menurut teori statika, momen dapat diganti dengan dua gaya yang saling sejajar dan arahnya saling berlawanan. Karena fungsi daripada momen sendiri itu sebenarnya konsepnya adalah gaya kali lengan tadi, ya. Force atau length kali cross length, ya, kayak kali lengan. Nah, sehingga luasan gaya yang mengalami tekan maupun luasan gaya mengalami tarik, ini bisa kita ubah menjadi force, ya, nanti bisa diubah menjadi force gaya, dan dia juga akan menghasilkan nilai momen apabila dia memiliki lengan, ya, memiliki lengan. Nah, di sini. Nah, ini momen yang terjadi sama-sama momen positif, ya, diambil dari sini, momen positif. Maka gimana caranya biar dia menimbulkan momen? Kita cari lengannya, ya. Mau dihitung lengannya terhadap garis netral atau lengannya mau dihitung terhadap jarak antara gaya tekan maupun gaya tarik juga bisa. Seperti itu. Atau di sini istilahnya adalah D, ya. Momen sama dengan F yang hijau, F ini warnanya hijau, ya, F hijau, kemudian dikali dengan D, besaran momen, atau momen itu nilainya akan sama dengan F biru, ya, F biru kalikan dengannya D. Nah, itu momen yang terjadi atau momen yang mampu dikerahkan oleh penampang. Nah, selanjutnya, akibat gaya normal tekan dan gaya normal tarik, maka bagian atas balok ini akan menderita tegangan tadi, ya, tegangan tekan. Ya, berdasarkan penjelasan di atas, dia akan mengalami tegangan tekan. Yang serat bawah, karena dia tertarik, maka dia akan mengalami tegangan tarik. Ya, akibat adanya momen positif. Nah, jika kita melihat kembali elemen balok yang menderita tegangan tekan akibat gaya tekan dan tegangan tarik akibat gaya tarik, maka tegangan ini akan didistribusikan secara merata pada seluruh elemen penampang. Nah, di mana konsep tegangan itu sama dengan paper A yang adik-adik gunakan saat pengujian praktikum di teknologi bahan konstruksi di TBK, ya. Ini konsepnya dipakai pada saat perhitungan desak beton, tarik baja, ya, maupun desak kayu atau tarik kayu dan sebagainya itu. Nah, berarti apa? Tegangan yang terjadi itu sebenarnya, ya, didistribusikan secara merata
di seluas penampang yang mengalami tegangan. Nah, kalau yang warna hijau ini, tegangan tekan itu akan didistribusikan secara merata di serat yang mengalami tekan. Dan sedangkan yang di bagian bawah ini, ya, dia akan mendistribusikan tegangan tarik di seluas wilayah serat bagian bawah, ya, seperti itu. Nah, dengan kata lain, ya, nanti jika momen membesar, maka gaya tekan dan gaya tarik F juga akan ikut membesar. Ya, semakin besar nilai M, ya, semakin besar nilai M, maka F tadi akan semakin besar karena fungsi dari M tadi apa? Gaya kali lengan. Lengannya kan nggak bertambah ya, lengannya nggak bertambah, lengannya konstan. Nah, yang bertambah M, maka F juga ikut bertambah karena fungsi M tadi adalah F kali L ya, lengthnya seperti itu. Nah, suatu kondisi jika balok dibiarkan sampai rusak, ya maka kerusakan akan terjadi pada bagian bawah akibat gaya tarik dan kerusakan akan merata sepanjang daerah yang menderita tegangan tarik. Demikian pula halnya pada daerah tekan, kerusakan akan terjadi juga secara merata. Nah, kerusakan ini akan diawali ya, akan diawali di bagian tengah bentang terlebih dahulu. Kenapa di bagian tengah bentang terlebih dahulu? Karena hasil BMD-nya yang tadi ya akibat beban point load ya dari slide yang awal beban point load. Nah, momen terbesar itu terjadi di tengah bentang. Yang besarnya adalah tadi apa? 1/4 P kali L. Nah, semakin ke tepi nilai momennya akan semakin nol. Oleh sebab itu, seiring dengan penambahan beban, ya semakin dengan meningkatnya nilai beban, maka retak ini awalnya terjadi di bagian tengah bentang, ya ada terjadi retak di bagian tengah bentang dan dia akan terus menjalar, ya akan terus mendistribusikan retakannya itu ke sisi-sisi lainnya, ke sisi kanan ataupun ke sisi kiri sesuai dengan nilai momen yang dideritanya. Nanti persegmental ini seperti apa? Nah, dengan kata lain juga, sisi serat atas dia juga akan mengalami kerut. Dia akan memendek, bagian tengah itu akan memendek sangat lebih dahulu ya. Dan di sini juga kita akan melihat bahwa ternyata kalau dari gambar ini ya, mengkerut dan retak itu sebenarnya terjadinya di sisi paling luar, paling besar, nilai paling besar yang terjadi atau retakan akan terjadi paling awal itu di serat terluar, di serat paling bawah. Dan mengerut itu akan terjadi juga di serat paling atas terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya bahwa tegangan yang terjadi, ya, tegangan yang terjadi, desak yang terjadi itu paling besar terjadi di sisi paling atas. Sedangkan di daerah tarik itu berada di sisi paling bawah. Nah, kalau kita gambarkan dalam prinsip seperti ini, artinya apa? Nah, gambarnya akan berbentuk seperti gambar yang paling bawah ini. Yang paling atas daerah compressionnya, tegangannya paling besar di sini, ya semakin ke garis netral nilainya akan 0. Ya, nah, ibaratnya dia desak besar, mengecil, 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 mengecil ke bawah sampai ketemu garis netral dia 0. Kemudian perilakunya setelah 0 perilakunya akan berbalik ya, dia akan mulai mengalami tarik. Nah, makin membesar jika dia terus ke bawah penampang seperti itu. Nah, ini adalah konsep daripada tegangan lentur yang terjadi. Nah, sekarang di manakah posisi letaknya si F? Kalau tadi diasumsikannya dia gayanya itu dibagi persatuan luas ya, di sini ya, atau sama dengan F per A. Nah, sebenarnya force-nya itu ada di mana? Force tarik, force compression ini ada di mana ya? Force compression, force tension ya.